Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nada Alfa Nadia selaku perwakilan dari kelompok 2. Izin untuk mempresentasikan materi mengenai energi dan penerapan hukum 2 termodinamika pada refrigerator. Izin untuk memperkenalkan juga nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Nada Alfa Nadia. Yang kedua ada Edelin Farid Simanjuntak. Dan yang ketiga ada Jonathan Novaldo Eben. Yang keempat ada Tiara Safira Basari. Yang kelima ada Hendra Nur Arifin. Dan yang terakhir ada Muhammad Dayan Maulana. Nah, kita mulai dari yang pertama ini, membahas tentang pengertian termodinamika. Apa sih itu termodinamika? Termodinamika sendiri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang energi, panas, dan juga kerja, serta interaksi antara ketiganya dalam suatu sistem. Konsep dasar dalam termodinamika adalah hukum pertama yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hukum kedua termodinamika. Dalam hukum termodinamika 2 ini dinyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Sebenarnya hukum termodinamika 1 dipandang tidak dapat menerangkan apakah suatu proses mungkin untuk terjadi atau tidak mungkin untuk terjadi. Dari hasil penelitian para ahli, disimpulkan bahwa tidak mungkin untuk menciptakan sebuah mesin kalor yang mengubah seluruh panas menjadi kerja, yaitu mesin dengan efisiensi termal 100%. Ketidakmungkinan ini adalah dasar dari salah satu pernyataan hukum kedua termodinamika sebagai berikut, adalah tidak mungkin bagi sistem manapun untuk menjalani sebuah proses di mana sistem menyerap panas dari reservoir pada suhu tertentu dan mengubah seluruh panas menjadi kerja mekanik dengan sistem berakhir dalam keadaan yang sama seperti keadaan awalnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mesin pendingin. Yang pertama ini kulkas merupakan mesin pendingin yang biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kulkas, terdapat komponen kompresor berfungsi mengkompresi gas refrigeran untuk memanaskannya. Cara kerja kompresor pada kulkas adalah dengan menarik gas refrigeran dingin dan memanaskannya dengan mengkompresinya. Nah, yang kedua ini ada konsep kerja termodinamika pada kulkas atau mesin pendingin yang mencakup kerja kompresi, laju aliran massa refrigeran, kapasitas kalor buang di kondensor, kapasitas penyerapan kalor atau pendingin di evaporator, koefisien kinerja, coefficient of performance atau COP, faktor prestasi isentropik atau WIN. Nah, bisa kita lihat gambarnya di sini. Selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan persamaan 3. Menganalisis apa ini? Menganalisis kapasitas kalor buang di kondensor. Nah, bisa kita lihat rumusnya ada di samping. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah terciptanya kulkas. Nah, sejarah terciptanya kulkas ini bermula dari orang Cina yang memotong dan juga menyimpan es sekitar 1000 sebelum Masehi dan 500 tahun setelahnya. Orang Mesir dan juga India belajar untuk meninggalkan pot gerabah di malam yang dingin agar es terbentuk. Pada abad ke-18, orang-orang Eropa mengumpulkan es di musim dingin dan menghanguskannya. Lalu mereka membungkus es tersebut dengan kain flanel dan menyimpannya di bawah tanah selama berbulan-bulan. Ketika es tidak tersedia atau tidak praktis, orang-orang menggunakan ruang bawah tanah yang dingin atau meletakkan barang di bawah tanah. Selanjutnya, ada dasar kerja mesin pendingin kulkas. Nah, yang pertama ini ada hukum pertama termodinamika, konversi energi. Bisa kita lihat rumus di sini, yaitu ada delta U sama dengan Q dikurang W. Maknanya, energi dalam suatu sistem tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Dalam kulkas,
Nah, di sini kita ketahui ya, kalau bahwasannya Q itu adalah kalori yang masuk, W itu adalah usaha dari kompresor, dan delta U itu adalah perubahan energi internal refrigeran. Ketika refrigeran menyerap kalor dari panas ruang kulkas ataupun Q dan kompresor bekerja di W, energi tersebut tidak hilang, melainkan dibuang keluar melalui kondensor dalam bentuk panas. Contoh nyatanya, panas dari makanan atau udara di dalam kulkas diserap oleh refrigeran, kemudian dibuang ke lingkungan luar oleh kondensor. Nah, yang kedua ini ada hukum kedua termodinamika, arah alami perpindahan panas. Nah, Clausius statement menyatakan bahwasannya kalor tidak dapat berpindah dengan sendirinya dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Artinya, si panas ini tidak bisa berpindah dari dalam kulkas dingin ke luar kulkas hangat tanpa ada usaha dari luar. Maka digunakan kompresor yang memberikan energi ataupun usaha agar refrigeran bisa menyerap panas dari ruang dingin dan membawanya keluar untuk dibuang. Tanpa kompresor, kulkas tidak akan mampu mempertahankan suhu dingin karena tidak ada mekanisme untuk melawan arah alami aliran panas. Yang ketiga, ada perpindahan di dalam kulkas. 3 cara perpindahan panas yang terjadi dalam kulkas itu. Yang pertama ada konduksi. Perpindahan kalor melalui benda padat terjadi saat panas dalam ruang kulkas berpindah ke pipa-pipa evaporator. Panas dari kondensor berpindah ke rangka logam belakang kulkas. Contohnya, pipa evaporator menyentuh dinding freezer. Panas dari udara dalam freezer mengalir ke pipa. Yang kedua itu ada konveksi. Perpindahan kalor melalui fluida, bisa berupa gas ataupun cair, terjadi saat udara di dalam kulkas bersirkulasi karena perbedaan suhu mempercepat pendingin ruang. Dalam sistem modern sering dibantu oleh kipas blower. Contohnya itu udara hangat di sekitar makanan naik, udara dingin dari evaporator turun. Sirkulasi ini menyebabkan suhu dingin. Dan yang ketiga itu ada radiasi, perpindahan panas tanpa media. Lebih kecil kontribusinya tapi tetap terjadi. Terjadi di bagian kondensor yang memancarkan panas ke udara bebas. Contohnya, permukaan kondensor memancarkan energi panas sebagai radiasi inframerah ke lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen pada kulkas. Bisa kita lihat gambarnya itu ada di samping. Nah, yang pertama itu ada kompresor. Yang pertama ini berfungsi sebagai jantung dalam sistem refrigerasi. Komponen ini mengisap uap refrigeran bertekan rendah dari evaporator dan memanfaatkannya menjadi uap bertekanan tinggi. Yang kedua itu ada kondensor. Kondensor itu adalah penukar panas yang berfungsi membuang panas dari sistem refrigerasi ke lingkungan. Yang ketiga ada katup ekspansi, yang berfungsi untuk mengatur aliran refrigeran cair dari kondensor ke evaporator sambil menurunkan tekanannya secara drastis. Dan yang terakhir itu ada evaporator, yakni adalah penukar panas di mana refrigeran bertekan rendah menyerap panas dari ruangan yang didinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip kerja pada kulkas. Kulkas adalah sebuah perangkat mesin pendingin yang digunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan dan juga minuman. Proses pendingin dalam kulkas memerlukan penguapan bahan pendingin, yang mana terjadi pada suhu yang sangat rendah, yaitu minus 20 derajat Celcius. Panas yang dibutuhkan untuk proses penguapan tersebut diambil dari ruang pendingin sehingga suhu di dalamnya pun menurun. Proses penguapan berlangsung di evaporator yang ditempatkan di dalam ruang pendingin. Dalam sistem kulkas yang umum, motor kompresor bekerja untuk menghisap gas pada suhu tinggi melalui penukar kalor kondensor di bagian luar kulkas, di mana panas QH dikeluarkan dan gas mendingin berubah menjadi cair. Perlu dicatat, kulkas yang sempurna tidak memerlukan kerja untuk mengambil kalor dari daerah suhu rendah ke suhu tinggi. Tidak mungkin ada. Kesimpulannya, kulkas bekerja berdasarkan penerapan hukum kedua termodinamika serta menjadi contoh penerapan konsep-konsep termodinamika.
Cara kerja instalasi pada kulkas. Pertama, ketika aliran listrik aktif, kompresor mulai bekerja dengan menghisap gas refrigeran yang bertekanan dan bersuhu rendah dari saluran hisap serta evaporator. Gas refrigeran tersebut kemudian ditempatkan menjadi uap bertekan dan bersuhu tinggi oleh kompresor. Setelah itu, gas tersebut dipaksa masuk ke kondensor yang memiliki suhu lebih rendah. Dalam kondensor, gas refrigeran yang panas dan bertekanan tinggi tersebut didinginkan oleh udara di luar kulkas, sehingga suhunya menurun dan berubah wujud menjadi cair, tetapi tekanan tetap tinggi. Selanjutnya, refrigeran cair ini mengalir melalui penyaring strainer dan dryer sebelum masuk ke pipa kapiler yang kecil dan juga panjang. Agar dapat menguap di dalam evaporator, refrigeran memerlukan panas. Sistem kerja lemari es melibatkan aliran udara yang berulang. Proses pencairan es di evaporator dilakukan oleh elemen panas listrik, diffuse heater, yang didukung oleh komponen-komponen listrik kecil lainnya. Komponen ini membentuk rangkaian listrik dengan berbagai variasi, namun tetap berpegang pada prinsip yang sama, mengatur waktu pendinginan, pencairan es secara bergantian, sehingga proses pendinginan di dalam lemari es dapat berjalan dengan optimal. Kita bisa lihat gambarnya atau skema prinsip kerja pada kulkas itu di sampingnya ya. Selanjutnya kita akan membahas penerapan hukum kedua termodinamika pada kulkas. Formulasi hukum kedua termodinamika pada refrigerator, Lanci dan Haun menguraikan formulasi hukum kedua termodinamika yang berkaitan dengan refrigerator. Pernyataan Claus yang pertama ini tidak mungkin untuk memindahkan panas dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas tanpa melakukan usaha pada sistem. Refrigerator justru dirancang untuk memindahkan panas dari ruangan bersuhu rendah evaporator ke lingkungan bersuhu tinggi kondensor, sehingga memerlukan input kerja dari kompresor. Kedua, ada pernyataan dari Kelvin Planck. Tidak mungkin untuk membuat mesin panas yang bekerja dalam siklus, yang hanya menerima panas dari satu reservoir dan mengubah semua panas tersebut menjadi kerja. Ini berhubungan dengan refrigerator karena ketidakmungkinan mencapai efisiensi 100%. Dan yang terakhir ada implikasi entropi. Hukum kedua menyatakan bahwasannya entropi total sistem terisolasi selalu meningkat atau tetap dalam proses reversibel. Dalam siklus refrigerasi nyata, entropi total sistem selalu meningkat karena adanya irreversibilitas. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai cara merawat kulkas agar tidak mudah rusak. Yang pertama itu ada isi kulkas secukupnya. Yang kedua, hindari memasukkan benda panas ke dalam kulkas. Yang ketiga, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Yang keempat, bersihkan kulkas, freezer dan juga kondensor. Dan yang terakhir, beri ruang antara kulkas dengan dinding. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.